Kulihat dengan tangisku dan jeritan kami semua, kau kulihat dengan tangisku dan jeritan kami semua, kau sudah tergantung di atasnya, kawan. Di atas kokohnya dahan batang pohon yang rindang. Sakit, sangat sakit tampak raut di wajahmu, kawan. Sampai kakiku lemas, tak berdaya menyaksikan kejadian ini, kawan. Kenapa? Kenapa kau tega dan berani melakukan semua ini, kawan? Bukannya masih ada aku dan masih ada kami yang siap menghiburmu di kala sedih, menguatkanmu di kala lemah, dan menyertaimu di kala kau butuh akan semua hal yang kau citakan. Tenggorokanku pun tak mampu berteriak, kawanku. Jantungku seakan berhenti berdetak melihat keadaanmu. Semurah itukah kehidupan? Tangisku tak terbendung. Ragaku layu melihatmu, kawan. Aku hanya ingin melihatmu tertawa. Tapi kenapa? Kenapa kau suguhkan duka? Kenapa ini bisa terjadi? Ucap gagu Patricia dengan tangisnya. Patricia pun diam seribu bahasa, tak mampu bicara melihatmu, kawanku. Oh Tuhan, tabahkanlah hatiku dan semua sahabatku. Siapa yang tak terguncang hatinya dengan apa yang kami saksikan ini, kawan? Siapa? Tubuhmu kaku tak bernyawa. Mata itu menyaksikan kesakitan yang luar biasa. Tanganmu menggenggam bagaikan keinginan yang tak pernah dan tak kuasa kau dapat. Bahkan mulut itu tetap menjulurkan lidah yang kau buat merasakan nikmatnya makan soto kemarin, kawan. Kenapa? Sudahlah, ini sudah takdir dia, takdir temanmu itu. Mari kita turunkan, ucap Suko pada kami yang melihat kami ketakutan dan penuh tangis. Bukannya kita harus menunggu petugas evakuasi dulu biar kita tak dapat masalah? Tanya teman satu fakultasku kala itu. Sesuatu yang tak berani aku lakukan akhirnya terlontar dari mulut Suko. Foto saja, nanti foto itu yang bisa kita gunakan sebagai saksi bila sampai di pos bawah. Karena tak mungkin kita membawanya. Kita harus menguburkannya segera di sini. Kasihan temanmu bila harus. Ucap Suko menganjurkan semua itu. Apakah tak bisa kita evakuasi dan kita bawa ke pos bawah, Bung? Tanyaku pada Suko dan teman-temannya. Bila meninggalnya karena kecelakaan, wajar. Kita wajib membawanya, Mas. Namun kalau seperti ini, apakah kalian tak kasihan dengannya? Mati karena gantung diri. Ucap Suko sekali lagi meyakinkan kami. Sudahlah, yang penting kita turunkan saja. Siang pun seakan memerankan kegelisahannya. Tak kuasa hati ini, tak mampu tangan ini. Maafkan aku, kawan. Diturunkanlah tubuh kawanku oleh Suko dan sahabat kami. Sahabat dalam keluh kesah kami. Hanya diriku dan Patricia yang memandang serta melihat proses penurunan jasad darimu, kawan. Iya, jasadmu yang kaku membiru, Steph. Apa sudah kalian ambil gambarnya? Sekarang juga kita harus menguburkannya bersama-sama. Perintah Suko lagi. Sesenggukannya masih terdengar di mulut Patricia. Aku tahu dan paham akan apa yang ada di dalam dadanya. Dia, Patricia,
mendapatkan pengalaman buruk di waktu pertamanya. Pertama menitih jalur Mahadewanya, jalur Mahameru. Kami kuburkan temanku, kami kuburkan dia di bawah batang tumbuhan itu. Tumbuhan cemara yang akan selalu melindungimu dalam pelukan. Aku menangis, merasakan sesak di dada kawan. Rasa takut bercampur lara selalu menyelimutiku. Bagaimana aku bercerita kepada semua orang yang menunggumu di sana kawan. Menunggumu di rumah indah dan nyamanmu kawan. Sanggupkah aku bicara jujur akan kondisimu ini kawan? Ku ingin kau di sampingku dan selalu di sampingku kawan. Namun semua teramat pilu. Sore setelah kami melakukan penguburan, kami langsung turun ke Ranukumbolo agar kami bisa beristirahat dan mendirikan tenda di sana. Perjalanan yang cukup singkat kami lakukan. Hanya sekitar kurang dari 2 jam kita sampai di Ranukumbolo. Kami mendirikan tenda. Kami membuat perapian. Kami memasak semua perbekalan kami dengan bumbu-bumbu kesedihan yang teramat mendalam. Tenang mas, kita harus bicara sejujurnya nanti di bawah kepada petugas pos jaga apa yang terjadi di atas. Ucap Suko menghampiriku seraya menyodorkan rokoknya. Jangan bung, aku tak mau nama temanku jadi aib bagi dirinya maupun keluarganya, jawabku. Benar, kita harus merahasiakan hal ini dari khalayak ramai. Tak baik juga bagi kita semua para pecinta dan relawan gunung, ucap salah satu teman dari Bandung. Memang hanya kami yang tahu akan kejadian ini. Kejadian yang kami saksikan bagai mimpi di Kalimati. Aku, Patricia, 2 teman satu fakultasku, 2 orang relawan dari Bandung, serta Suko dan 3 temannya yang dari Universitas di Malang. Iya, hanya kami ini yang akan menjaga rahasiamu wahai kawanku. Semalaman penuh kami tak dapat memejamkan mata. Semalaman penuh kami diliputi duka. Hanya pertanyaan dan jawaban yang entah di mana kebenarannya. Karena semua orang dari kami tak bisa dan tak mampu menyuguhkan kebenaran. Satu persatu dari kami merebahkan tubuhnya, memberikan kesempatan bagi tubuhnya untuk melemaskan semua urat yang menegang akan ketidakwarasan. Tinggal diriku seorang yang terbangun akan malam. Mas Doni, aku mau istirahat dulu ya. Tolong jangan jauh dari kami, ucap Patricia padaku. Iya mas, kalau bisa kamu tidur juga, biar besok pagi kita bisa langsung turun ke Ranupani, ucap Suko agak mencemaskanku. Aku tahu kawan, kalian cemas akan keadaanku. Tapi tenang saja, aku masih mampu mengontrol diriku. Terima kasih, jawabku menenangkan mereka. Dinginnya malam diselimuti kabut. Tiba-tiba kulihat temanku Steph merangkak dari dalam semak itu. Takut setengah mati diriku melihatnya. Apakah dia Steph? Tapi kenapa dengan wajahnya? Wajah yang rusak bagi habis digerogoti anjing hutan. Salah satu matanya hilang serta mengeluarkan darah kehitaman. Mulutnya tetap menjulurkan lidahnya yang tak tampak merah lagi. Liurnya itu selalu menetes bagai cairan nanah. Bahkan hidungnya mengeluarkan ingus hijau pekat itu. Kenapa kau menampakkan wajah seperti ini temanku? Kenapa bau yang kau keluarkan seharum bangkai temanku? Takut, jijik, namun aku tetap kasihan padanya. Semakin lama, semakin mendekat dia kepadaku. Berhenti, jangan kau teruskan. Alammu berbeda dengan alamku dan teman-temanku. Balik sekarang, ucap Suko tiba-tiba menyadarkanku dan ada di sampingku dengan bahasa Jawa. Kenapa dia hidup? Apa aku tak? Ucapanku terbata-bata melihat Steph atau apa yang menyerupai dengannya. Bukan mas, dia bukan temanmu itu. Dia adalah bangsa demit hutan yang selalu menarik perhatian dan nantinya akan menyesatkan korbannya, ucap Suko seakan sangat memahami seluk-beluk perdemitan. Malam berganti pagi. Hangat mulai menyuguhkan keindahannya akan semua sejauh mata memandang.
Ayo kita cepat cabut tenda dan bersihkan bekas perapian kita. Aku kepingin pulang, pinta dan rengek Patricia. Patricia adalah perempuan yang teguh dan teduh. Tak ada sedikit pun rasa kesal dan payah padanya. Semangat Bung, ayo kita pulang sekarang, ucapku pada mereka semua. Aku berusaha tegar pagi ini. Aku berusaha merencanakan pengakuanku tentang keadaan temanku Steph. Pengakuan penuh dengan kebohongan. Jalur demi jalur kami lalui. Trek kami libas dengan langkah cepat kami. Tak kubiarkan mataku memandang ke belakang. Tak kubiarkan ingatanku mundur ke belakang. Aku bertekad menemukan jawaban tanpa kebenaran. Sekitar 4 jam kami turun, entah kenapa lama sekali. Padahal kami gunakan jalan cepat kami. Di akhir perjalanan kami di gerbang Semeru, sekali lagi Suko berbicara aneh penuh makna. Seumpama hidupku hanya sekali, aku akan selalu berarti bagimu dan bagiku. Aku akan memberi tanpa melukai. Aku akan mengangkat kalian tanpa mencelakakan. Aku akan berubah jadi apapun yang kalian inginkan. Asalkan satu, kalian bahagia, ucap Suko dengan tetes air matanya. Sontak kami semua berangkulan, saling memberi kehangatan, saling memberikan kekuatan dan saling memendam rahasia di balik batang tumbuhan yang menjulang. Terima kasih para teman. Tanpa kalian, aku tak sekuat ini menghadapi kehilangan yang teramat menyakitkan. Di pos 1 Ranupani, kami langsung mengabarkan teman kami yang hilang. Hilang tak tentu arah. Kami di pos itu ditanya apa dan kenapa sebagai satu kesatuan sebab dan tentang akibat. Tetap kami mengatakan teman kami hilang. Sampai petugas dibantu masyarakat sekitar mencari keberadaan temanku yang bernama Steph. Kami menghabiskan waktu selama 2 hari di sana dan tetap dengan rasa cemas dan was-was. Takut kebodohan dan kebohongan kami terungkap. Setelah lepas 2 hari, kalian saya sarankan mending pulang saja ke daerah asal. Nanti kalau ada kabar akan kami beritahu. Dan tolong kabari orang tua Steph kalau anaknya masih dalam pencarian, ucap petugas pos tersebut. Ingat, selalu berdoa dan waspada bila ada di hutan rimba, karena kau tak akan tahu apa yang akan membunuhmu ataupun apa yang akan menyelamatkanmu, ucap tambahan dari petugas pos tersebut. Mbah Dipo pun seakan cemas waktu menemui kami, dan beliau berbisik padaku, "Sudah saya peringatkan temanmu itu. Sudah, kalian sekarang pulang saja ke asal masing-masing, biar Mbah dan Bapak petugas yang akan mengurus teman kalian itu," ucap Mbah Dipo lagi. Mengurus apa? Apa yang akan diurus? Pertanyaanku yang tak dapat jawaban darinya yang mengetahui seluk-beluk Mahameru. Siang setengah sore kami lanjutkan ke pangkalan jeep untuk bergegas meninggalkan Ranupani ke stasiun Malang. Kami dapat tumpangan gratis dari mobil petugas di sana. Di perjalanan itu, ku coba menahan tangisku. Di kejauhan, kulihat dengan jelas di tanah berpasir itu, kulihat Steph sahabatku melambaikan tangannya kepadaku. Lambaian tangan yang menandakan perpisahanku dengannya. Lambaian tangan bila saatnya nanti. Sudah lihat mas, sudah ikhlaskan saja, biar dia tenang di sana, ucap Suko yang duduk di sebelahku. Dia berbisik tadi padaku, bila waktunya tiba, dia berjanji akan membuat bapaknya bersimpuh dan bertekuk lutut padanya, tambah kalimat dari Suko. Beberapa jam setelahnya kami sampailah di stasiun kereta api. Mas, kalaupun ada apa-apa, jangan sampai kau membocorkan kejadian di atas. Tetap jadi manusia yang benar-benar manusia, ucap Suko dalam perpisahan kami. Dan kami pun menaiki kereta malam itu. Aku Doni masih tidak percaya sahabatku. Aku tak percaya kini harus pulang tanpa dirimu sahabatku. Ayo mas kita pulang, ucap Patricia yang masih menahan air matanya. Sebelum masuk stasiun,
Kami mengantar Patricia, teman perempuan kami, naik angkutan dan pulang ke kota Semarangnya. "Mas, saya balik dulu," ucap Patricia. "Iya, kamu hati-hati ya," ucapku. Tak banyak yang dikatakan Patricia. Yang kulihat, guncangan hebat hatinya dan peluh yang masih menetes dan berusaha ia tahan agar tidak mengalir. Aku masuk ke dalam stasiun. "Kenapa, Steph? Kenapa kau lakukan ini padaku, sahabatku? Sekuat tenaga aku menghiburmu, sahabatku." Peluhku kembali menetes, seirama air Tuhan yang menetes membasahi jalan. Air hujan pun seraya mengisyaratkan bahwa aku Doni merasa kehilangan. Kuluapkan tangisan bersama hujan. "Ayo kita pulang," ucap salah satu temanku. Suara kereta api menyapu telinga kami. Suara itu mungkin mampu meredam telinga kami, tapi tidak dengan hati kami. Hati kami yang masih berkoar dan berteriak, "Ya Tuhan, maafkan kebohonganku, maafkan ketidakjujuranku, maafkan ya Tuhan." "Bung, ayo kita masuk kereta," ucap temanku. "Iya, ayo pulang," jawabku masih sesenggukan. Kami naiki kereta tua itu. Iya, seperti katamu kemarin kawan, kotak besi yang bertarif ekonomi, murah seperti tarif Kopaja Bobrok yang kau naiki setiap hari. Kami terlelap, kami sangat kelelahan. Bukan hanya badan yang lelah di diri kami, tapi jiwa, emosi, dan duka, tangis, air mata membuat lengkap kelelahan di diri kami. Tiba-tiba, "Hei Bung, kamu kenapa? Jadi laki-laki kok lemah?" ucap seseorang. Suara itu tak asing. Suara itu dari belakangku. Suara seseorang yang sering bercanda denganku. Perlahan, aku pun melihat ke belakang. Aku tak percaya. Aku tak kuasa menahan tangisku. Aku tak sanggup mengucap satu kata pun. Hanya tetesan air mata yang kurasakan. "Gak usah cengeng kamu. Usap air matamu, Bung. Aku gak suka ditangisin. Selamat tinggal, sahabatku," ucap dia. Iya, dia, sahabatku Steph di lorong kereta itu. Tapi kenapa kau menampakkan wujud itu, temanku? Wujud yang membuatku takut. Kau masih memakai tali yang melingkar di lehermu. Matamu hilang satu, sahabatku. Steph, sahabatku. Maafkan aku yang tak mampu menjagamu. Aku menangis melihatmu, sahabatku. Akhirnya kami sampai di Pasar Senen, Jakarta. Was-wasku kembali beradu. Apa yang akan kukatakan pada keluarga sahabatku? Mulutku membisu. Nyaliku hanya sebesar debu. Aku tak tahu apa aku mampu. Mampukah aku mengabarkan berita duka ini? Takut, dan takut. Aku mati rasa. Bahkan membayangkan ekspresi mereka nanti saja aku tak berani. Ya Tuhan, aku harus apa? Aku terlalu takut mengabarkan ini. Tenang Don, kamu harus berani. Kau lelaki, kau harus berani mengungkapkan ini. Mengungkapkan kabar kepada keluarga sahabatmu Steph. Aku naiki bus Kopaja Bobrok menuju kediaman keluarga sahabatku. Sampailah aku di rumah sahabatku Steph. Rumah kecil dengan teras yang tidak terlalu luas. Rumah di pinggiran ibu kota. Rumah sederhana di sudut kota Jakarta. "Permisi," ucapku pada seseorang di dalam rumah itu. "Iya, sebentar," terdengar suara wanita yang belum terlalu tua. Iya, itu mama dari sahabatku Steph. Paras yang masih terawat, tapi mulai banyak keriput di wajahnya. Mungkin karena beliau tidak sanggup lagi untuk perawatan kecantikan. Lebih mementingkan uangnya untuk makanan dan biaya pendidikan anak-anaknya. Pernah ku dengar beliau banting tulang menjadi buruh rumah tangga orang kaya. Iya, orang kaya, tapi tak sekaya beliau dulu. Sangat sedih melihatnya. Melihat keadaan keluarga Steph yang berantakan akibat ulah papa Steph menjadikan mereka seperti ini. Jatuh miskin
dan terbatas ekonomi. Nak Doni, Steph mana? Tanya Mama Steph. Tante, mohon maaf sebelumnya. Jawabku tiba-tiba dipotong oleh Mama Steph. Hah? Kenapa? Ada apa dengan Steph, Don? Tanya Mama Steph penuh kebingungan. Sebentar Tante, saya mau bicara soal Steph dulu, ucapku pada ibunda sahabatku dan hanya dibalas dengan anggukan kepala. Saya mau mengabarkan mengenai Steph, tapi saya mohon Tante harus tegar. Steph hilang di Semeru, ucapku lesu penuh bersalah pada Mama Steph. Hah? Kamu jangan bercanda, Don, ucap Mama Steph terkejut dan lemas seketika. Iya Tante, kami dan para relawan di sana sudah menyisir serta mencari keberadaan Steph tapi belum ketemu Tante, ucapku dengan berat hati. Orang tua mana yang tak sedih? Ibu mana yang tidak syok? Semua orang tua akan sedih dan terpukul jika menghadapi kabar seperti ini. Maafkan aku kawanku, membohongi ibu yang melahirkanmu, tentang keadaanmu, tentang apa yang kau lakukan di Semeru. Steph! Steph! Teriak Mama Steph tak percaya dengan semua ini. Mama Steph lemas masuk ke dalam rumah. Seketika tangis pun pecah mengisi seisi rumah. Lagi-lagi aku tak kuasa melihat kesedihan ini. Maafkan aku sahabatku. Tanpa pamit aku meninggalkan rumahmu sahabatku. Langkahku goyah penuh resah. Langkah seorang yang penuh kesedihan serta kehilangan. Sudah lama sahabatku. Sudah lama aku simpan rahasia ini dalam berangkas tua tanpa ada satupun manusia yang mengetahuinya. Maaf sahabatku, aku terpaksa membongkar setiap guratan tinta di diarymu. Oh, Stephen sahabatku, maafkan Doni, maafkan sahabatmu ini. Aku masih merindukanmu. Sampai kapanpun kau akan tetap abadi bersama kenanganku. Kau akan tetap menjadi sahabat terbaikku. Dari sahabatmu yang selalu merindukanmu.